Dibuang. Dibuang kenapa? Dia meninggal karena kena santet. Astagfirullahaladzim. Dia meninggal karena kena santet, terus mayatnya Kemudian dibuang. mayatnya dibuang oleh anaknya sendiri. Astaga. Dia ini, Nat, Ya. kulitnya itu bercak-bercak, lebam-lebam, kemudian sampai ngeluarin darah gitu. Makanya dia alasannya anaknya nggak mau ambil Ruth, malah ngebuang dia di pinggir tol gini. Dia menduga katanya keluarga jauh yang menyerang dia seperti itu, dan anaknya itu kayak malu dengan dia, keadaan dia, dan akhirnya ya udah dibuang di sini. Mungkin pemirsa juga pernah mendengar kisah-kisah orang kayak nyantet orang lain, tapi ini cukup tega sih Ruth, karena adalah keluarganya, bagian dari keluarga yang bikin dia kayak gini. Dan lebih ironisnya lagi adalah mayatnya justru dibuang, ditelantarkan di sini oleh anaknya sendiri. Itu di samping tol 7 tahunan yang lalu kayaknya. Itu emang jelas-jelas dibuang dari atas mobil gitu. Terus dia ini gimana Ruth? Maksud aku, apakah ada kemarahan dari diri dia saat ini? Dia dibilang marah, tapi dia itu ya mau gimana lagi. Akhirnya dia jalan-jalan di sekitar jalan tol ini. Oh, dia suka. Tunggu, kan mayatnya dibuang di pinggir tol di bawah situ, tapi dia juga suka ke atas jalan itu, maksud kamu? Iya, jadi si Korinnya ini memang suka jalan-jalan di sekitar tol. Heeh. Suka nampakin juga nggak Ruth ke para pengemudi di jalan tol itu? Bukan nampakin, Nat, tapi kayak semacam ada beberapa orang yang bisa melihat dia. Anda bisa diam nggak? Kenapa Ruth? Saya lagi jelasin ini, tiba-tiba ada yang mengganggu saya di sebelah sana. Dia tuh goyang-goyang kan? Daunnya kok goyang sendiri gitu ya? Jangan ganggu. Jadi ada yang mengganggu konsentrasi saya, kemudian dia kayak goyang-goyang memprovokasi saya. Dia udah pergi. Tadi di situ pohonnya goyang-goyang. Oke, maaf Nat, tadi saya ke-distract sama yang itu. Terus gimana Ruth? Dia suka nampakin diri ke para pengendara yang ada di jalan tol, atau maksudnya apa? Suka jalan-jalan di tol tadi kamu bilang? Iya, jadi ada beberapa yang bisa melihat makhluk astral itu nggak sengaja kelihatan dia, nampak dia. Dia melintas, nyebrang, kadang juga berdiri di tengah-tengah jalan, kadang juga jalan di pinggir, dan lain sebagainya. Sekarang dia di mana Ruth? Di sana? Di kolong. Udah jalan ke kolong dia. Dia suka rindu nggak ya sama mungkin keluarganya yang lain yang semasa hidupnya perhatian mungkin sama dia? Iya. Ada rasa rindu dan ada rasa miris juga. Iya. Oke Ruth, sekarang aku jadi tahu ya tentang kebenaran dari berita yang sempat aku baca itu Ruth, tentang pembuangan mayat yang ada di sini. Dan ternyata kisah di balik itu benar-benar ironis sekali menurut aku. Nah, sekarang kita udah lihat beberapa spot yang ada di dalam mangrove ini. Kamu bisa kasih tahu aku nggak Ruth, spot yang paling cocok untuk uji berani malam hari ini di mana? Ayo ikut saya. Jadi di mana Ruth lokasi untuk uji berani? Di sini. Di sini. Kamu yakin Ruth? Iya. Kenapa? Karena si hitam itu memang suka menunjukkan eksistensinya di sini
Dan juga di sekitar sini itu juga ada makhluk-makhluk lain. Oke, jadi menurut kamu ini tempat yang tepat untuk uji berani ya? Iya, Oke, dan tapi makhluk itu masih ada di sini, Rod. masih. Di mana dia sekarang? Di dia atas sana. Kalau si sahabat uji berani ini beruntung, dia bisa menyaksikan langsung si hitam besar ini. Oke, karena dia juga masih ada di sini ya, Rod ya? Iya, Ya udah kalau gitu mendingan sekarang kita langsung jalan aja ke sana sekalian kita jemput sahabat uji berani ya. Yuk. Uji berani malam ini akan berada di lokasi pohon dengan bentuk aneh yang menjulang ke bawah dan disinyalir sebagai gerbang gaib. Oke, baik. Saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Alda, Alda. Usianya berapa? 19. 19 tahun. Alda saat ini pekerjaannya apa? Saya mahasiswi. Mahasiswi ya? Baik. Alda, kamu pernah nggak mengalami sebuah pengalaman mistis sebelumnya? Pernah. Pernah. Boleh diceritakan sedikit kepada kami? Saya lebih sering untuk melihat sosok ya, melihat wujud dari sosok mereka di sekitar. Di sekitar? Di rumah kamu atau di lingkungan sekitar aja? Di tempat di mana saya berada. Gitu. Oke, jadi pernah melihat sosok ya sebelumnya ya? Oke. Nah, sekarang kamu akan dipasangkan terlebih dahulu kelengkapannya. Setelah itu saya dan Rudy akan langsung mengantarkan kamu ke lokasi uji berani ya. Baik. Oke, sebelah sini silakan. Pelan-pelan. Ya, ikutin arahan saya, belok kiri sedikit. Nah, Alda, sekarang kita sudah sampai di lokasi uji berani. Di sini kami akan memberikan Alda satu buah lilin untuk penerangan. Sampingnya ada korek, dan kalau lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya kembali. Lilinnya baru saja ditaruh sama Rudy di belakang kamu, dan tolong jangan dipindahkan kemana-mana. Setelah itu, kami juga akan memberikan kamu satu buah lonceng. Ini bisa kamu bunyikan ketika kamu udah nggak kuat, kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan. Dan saya dan Rudy akan langsung menjemput kamu ke sini. Saya ingin nanya, kamu udah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Yakin ya? Iya. Oke, jangan dilepas dulu menutup matanya. Kami akan pergi. Baik. Selamat beruji berani, Alda.